Tidak ada yang pernah cerita bahwa saat Majapahit menginjak Bali untuk pertama kali, langit benar-benar berubah gelap. Bukan karena badai, tapi karena hujan panah yang hampir menghabisi Gajah Mada sebelum ia sempat berdiri. Inilah detik paling berbahaya dalam hidup Sang Mahapatih yang tidak pernah dituliskan di naskah manapun. Jika Gajah Mada terlambat 2 langkah saja saat melompat ke laut, Majapahit mungkin tidak pernah menjadi imperium terbesar Nusantara. Siap melihat bagaimana satu lompatan mengubah sejarah selamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat jumpa lagi di channel Singgasana Doc. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan perlindungan dalam setiap langkah. Semoga hari ini menjadi hari terbaik untuk kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa mohon dukungannya agar channel ini semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe, tekan like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena dukungan kalian membuat serial sejarah epik ini bisa terus berlanjut. Kabut pagi naik perlahan dari permukaan laut, menggulung lembut seperti tirai putih yang belum rela terangkat dari panggung besar sejarah. Laut dangkal di sekitar pesisir Bali tampak tenang dari kejauhan, seolah belum menyadari bahwa puluhan kapal Majapahit sedang merobek permukaan airnya tanpa belas kasihan. Ombak terakhir yang menyapu lambung kapal tidak lagi terasa seperti gerakan alam semata, melainkan salam pembuka untuk perang yang sudah tak mungkin dihindarkan. Di atas haluan kapal utama, kapal berukir naga dengan kepala emas yang memantulkan sinar matahari pertama, berdiri seorang pria dengan postur yang tak mungkin disalahartikan. Gajah Mada, Mahapatih besar Majapahit yang namanya menggema bahkan sebelum kapal ini berangkat dari pelabuhan Tumapel. Angin laut menerpa wajahnya, membawa bau asin bercampur jelaga dari obor yang belum padam semalam, namun sorot matanya tidak terpengaruh oleh apapun. Tatapannya menembus kabut, lurus mengarah pada garis pantai yang mulai menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Di antara bayangan kabut itu, bentuk-bentuk samar mulai tampak. Benteng tanah dengan struktur kasar yang belum lama dibangun, garis hitam prajurit yang bergerak cepat seperti bayangan jelmaan, dan sinar obor kecil yang ditutupi dedaunan agar tidak terlalu mencolok. Gajah Mada tahu betul apa artinya ini. Bali telah siap. Mereka tahu Majapahit akan datang, dan mereka memilih untuk tidak menunggu di pedalaman. Mereka datang ke pantai, tempat Majapahit harus mendarat. Itu bukan strategi lemah. Itu strategi bangsa yang ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun tanpa mencabik siapa saja yang berani memasukinya. Seorang perwira bayangkara mendekat dengan langkah cepat dan napas yang sedikit memburu. Meski ia berpangkat tinggi, ada ketegangan yang tak dapat disembunyikan dari wajahnya. Mahapatih, ujarnya dengan suara setengah berbisik, seakan takut mengusik ketenangan pagi. Mereka sudah melihat kita. Gajah Mada tidak menoleh, tidak perlu. Ia telah tahu bahkan sebelum laporan itu disampaikan. Gelombang kecil yang memantul ke arah berbeda, bayangan gerakan di pohon kelapa pertama yang tampak di garis pantai, semuanya sudah cukup baginya untuk membaca keseluruhan situasi. Biarkan mereka melihat, ucapnya pelan namun tajam seperti bilah keris yang baru ditempa. Tapi pastikan mereka tidak sempat bernapas untuk kedua kali. Perwira itu mengangguk dan ketegangan di wajahnya memudar, digantikan keberanian yang kembali menyala. Kata-kata Mahapatih bukan sekadar perintah, itu adalah pemantik api mental seluruh pasukan. Kapal-kapal di belakang mulai membentuk formasi zigzag, mengakomodasi arus laut pagi itu yang mengalir dari timur. Suara dayung para pelaut bercampur dengan derit tali dan tiang layar yang digulung sebagian. Tidak ada satupun yang berbicara lebih keras dari bisikan. Semua menunggu. Semua merasakan detik terakhir sebelum perang, seperti napas yang tertahan di dada dunia. Kabut yang tersisa di permukaan laut tampak seperti gerbang dunia lain, dan Majapahit sedang berjalan menembusnya.
Bagi mereka, ini bukan sekadar perjalanan menaklukkan Bali. Ini adalah langkah pertama menuju pembuktian sumpah yang lebih besar, Sumpah Palapa. Dan di setiap langkah itu, Gajah Mada berada di garis depan, menyingkirkan keraguan satu persatu seperti pedang yang membelah malam. Dari kejauhan, pantai Bali perlahan terlihat lebih jelas. Pohon kelapa dengan daun panjang melambai seperti isyarat perang, pasir hitamnya mengkilap basah. Di tepian, barisan prajurit Bali tampak seperti bayangan gelap yang sedang menunggu hewan buruan yang jatuh dalam perangkap mereka. Di belakang mereka, garis benteng tanah tampak kasar, namun dibuat dengan teratur. Ini bukan pekerjaan terburu-buru, mereka bersiap dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang, perwira itu membungkuk hormat dan segera memberi isyarat. Tak lama kemudian, suara serunai terdengar. Panjang, melengking, nyaring, suara yang menembus kabut dan menghantam garis pantai seperti kilatan petir pertama sebelum badai. Detik itu pula, seluruh kapal Majapahit berubah. Ketegangan berganti menjadi tekad, ketakutan berubah menjadi keberanian, dan di balik kabut tipis yang mulai terangkat, dunia menyaksikan bahwa Majapahit telah tiba. Gajah Mada berdiri tegap seperti batu karang yang tidak bisa dipatahkan gelombang apapun. Di balik matanya yang tajam, ia melihat sesuatu jauh lebih besar daripada pendaratan biasa. Ia melihat awal dari babak besar dalam sejarah Nusantara. Bali bukan target kecil. Bali adalah ujian, dan ujian ini akan menentukan seberapa jauh Sumpah Palapa akan melangkah. Kabut akhirnya mengangkat seluruhnya. Pantai Bali terbentang di hadapan mereka, dan di garis itu bayangan perang tidak lagi samar. Mereka nyata, bernafas, dan menunggu. Dan Majapahit siap membalasnya. Suara serunai perang belum sepenuhnya padam ketika seluruh armada Majapahit mulai bergerak seperti satu organisme raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Nada panjang serunai itu melengking, sebuah suara yang seolah menggetarkan air laut, membangunkan pasir pantai, dan menembus jantung setiap prajurit yang mendengarnya. Suara itu bukan hanya tanda dimulainya operasi pendaratan. Ia adalah suara yang membawa pesan kepada dunia bahwa Majapahit telah tiba, dan tidak ada satupun pulau di perairan Nusantara yang dapat mengabaikannya. Di atas kapal utama, Gajah Mada mengangkat tangan. Gerakan itu kecil, namun bagi seluruh komandan kapal, itu adalah perintah yang mengalir lebih cepat daripada ombak. Dalam sekejap, para pelaut menurunkan layar, mengencangkan tali, dan kapal-kapal Majapahit melambat, mengambil posisi yang telah ditentukan sejak mereka berlatih berbulan-bulan di pelabuhan Tumapel. "Turunkan rakit pendarat!" teriak para nahkoda hampir bersamaan. Suara mereka diserap angin laut, tetapi tetap terdengar jelas bagi pasukan yang sudah bersiap di dek. Rakit-rakit itu bukan sekedar papan kayu biasa. Ia adalah karya tangan pengrajin pelabuhan Barat Majapahit. Dibuat dari kayu nangka yang kuat, diikat dengan serat ijuk yang tahan air, dan diperkuat balok bambu berlapis minyak kelapa agar tahan ombak. Setiap rakit dirancang untuk membawa 6 hingga 8 prajurit lengkap dengan tameng, tombak, dan busur. Dan pagi itu, puluhan rakit diturunkan ke permukaan air seperti kawanan makhluk kayu yang siap memakan pantai Bali. Suara cipratan air terdengar berulang-ulang saat rakit-rakit itu menyentuh permukaan laut. Para prajurit melompat turun satu persatu, menjaga keseimbangan di atas papan yang bergoyang hebat. Mereka menginjakkan kaki pada kayu licin yang digoyang ombak kecil, tetapi tak satu pun menampakkan raut gentar. Mata mereka lurus mengarah ke pantai, ke benteng tanah dan bayangan prajurit Bali yang tampak semakin jelas. Saat itu,
udara di sekitar armada Majapahit berubah. Ada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, namun terasa oleh setiap orang di sana. Jantung setiap prajurit berdetak dengan ritme yang sama, menyatu dengan bunyi dentingan logam ketika tombak diketuk ke tameng untuk memastikan kekokohannya. Dalam keheningan yang intens itu, suara nafas para prajurit terdengar berat, panjang, dan penuh tekad. Mereka tahu mereka sedang melangkah ke sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar pertempuran hari ini. Mereka sedang membuka pintu pulau yang selama berabad-abad sulit ditaklukkan oleh kerajaan manapun. Ombak kecil terus menghantam sisi rakit. Air asin memercik hingga membasahi wajah dan baju zirah kulit mereka, namun tak seorang pun mengeluh. Air laut pagi itu dingin, sangat dingin, tapi api dalam dada prajurit Majapahit jauh lebih panas. Mereka tidak datang untuk sekedar mencoba kekuatan, mereka datang untuk menang. "Formasi tameng, siapkan penutup kepala," teriak seorang komandan Bahayangkara dari tengah barisan rakit. Dalam hitungan detik, ratusan prajurit mengangkat tameng kayu tebal mereka ke atas kepala, menyusun lapisan-lapisan rapat di atas rakit seperti tempurung kura-kura raksasa. Tameng-tameng itu diletakkan miring, saling menyentuh, menciptakan atap pelindung untuk mengantisipasi serangan panah pertama. Gerakan itu terkoordinasi dengan begitu rapi, sehingga rakit-rakit tampak berubah bentuk, bukan lagi papan kayu mengapung, tetapi benteng bergerak di tengah laut. Di kejauhan, di balik deretan pohon kelapa, pasukan Bali mulai bergerak. Suara mereka terdengar samar, teriakan-teriakan komando yang tertahan oleh angin, langkah kaki yang serempak, dan suara gesekan anak panah pada busur. Gajah Mada yang berdiri di haluan kapal utama melihat semuanya dengan mata yang tidak pernah berkedip. 3 tarikan nafas sebelum kita mencapai jarak 1 tombak, gumamnya. Seakan mengonfirmasi kata-katanya, salah satu perwira di sampingnya berkata, "Mereka tampak bersiap menembak, Mahapatih." Gajah Mada tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan gelombang kecil yang menepuk sisi rakit-rakit itu, memperhatikan arah angin, memperhatikan setiap gerakan kecil yang ditunjukkan alam. Baginya, alam selalu berbicara. Dan hari itu, laut tampak mengirimkan pesan, "Siapkan dirimu, badai akan segera turun." Serunai kedua ditiup, suaranya lebih cepat, lebih pendek, dan jauh lebih tajam daripada yang pertama. Detik itu juga, seluruh rakit bergerak serempak menuju pantai Bali, seperti kawanan panah yang dilepaskan dari busur raksasa. Air laut menyibak di kanan kiri rakit. Gelombang yang biasanya lembut kini terasa keras ketika rakit bergerak menembusnya. Prajurit Majapahit merendahkan tubuh mereka, menjaga keseimbangan sambil tetap memegang posisi tameng. Tidak ada satupun yang berani membuka celah. Dan tepat ketika jarak antara Majapahit dan Bali tinggal beberapa puluh tombak, teriakan keras menggema dari balik pepohonan. "Lepaskan!" Suara itu diikuti oleh peluit tajam dari ratusan anak panah yang terbang secara bersamaan. Seperti hujan badai yang turun dari langit, panah-panah itu melesat dari balik pohon kelapa, menembus udara dengan kecepatan tinggi. Cahaya matahari yang menimpa mata panah membuatnya tampak seperti kilatan-kilatan kecil. Beberapa prajurit Bali muncul ke depan. Postur mereka tegap, kaki mereka terbenam sedikit dalam pasir hitam. Mereka menarik busur sekali lagi, menambahkan gelombang kedua panah untuk menyapu area laut selebar mungkin. "Hati-hati!" teriak beberapa prajurit Majapahit di rakit paling depan. Tapi suara peringatan itu tidak diperlukan, karena formasi tameng Majapahit sudah lebih dulu mengantisipasi. Panah-panah pertama menghantam atap tameng dan jatuh bergelimpangan, menimbulkan suara kayu retak, besi beradu, dan hentakan keras yang menggema di udara. Namun tidak semua panah tertahan sempurna. Beberapa menembus celah kecil di antara tameng, menyambar ke arah wajah, bahu, atau lengan prajurit.
Ada yang berteriak, ada yang terhempas ke belakang, dan ada yang tetap diam sambil menahan rasa sakit, memilih untuk tidak mengganggu ritme barisan. Rakit depan yang mendapat hantaman paling banyak mulai goyah. Gelombang dan beratnya prajurit yang berusaha menahan tameng membuat papan-papan kayu berderit keras. Dari kejauhan, Gajah Mada melihat itu. Alisnya sedikit menajam. Jika rakit itu terbalik sebelum mencapai pantai, salah satu perwira mulai berkata, "Tidak akan," potong Gajah Mada tegas. "Tidak selama aku berada di sini." Tanpa menunggu seorang pun bergerak, ia melangkah mundur beberapa langkah, lalu berlari di sepanjang haluan kapal. Setiap langkahnya berat, tapi cepat. Otot kakinya bekerja seperti tombak yang menghantam tanah setiap kali ia berpijak. Dan kemudian, ia melompat. Tubuh Gajah Mada melayang di udara, melintasi gelombang yang memantulkan cahaya pagi. Air memercik tinggi ketika ia mendarat di samping rakit paling depan. Para prajurit yang berada di rakit itu terkejut, tapi segera menyadari kehadiran Mahapatih mereka. Dengan satu gerakan tangan yang kuat, Gajah Mada meraih tiang layar kecil rakit itu dan menahannya agar tak terbalik. Kayu yang hampir retak itu kembali stabil seketika. "Jangan ada yang mundur!" Suaranya menggema lebih keras daripada seruan panah Bali. "Dorong rakit ini maju!" Keberanian Mahapatih seakan merembes ke seluruh rakit, ke seluruh pasukan di belakangnya. Beberapa prajurit yang tadinya goyah kini berdiri lebih tegak. Yang terluka kembali mengangkat tameng. Yang hampir kehilangan pegangan kini menancapkan kaki lebih kuat. Rakit-rakit itu kembali bergerak maju, kali ini dengan kecepatan lebih mantap. Panah gelombang kedua kembali turun, tapi kini suara teriakan prajurit Majapahit jauh lebih keras. "Maju! Maju! Majapahit!" Laut bergetar, pantai Bali semakin dekat, dan di hadapan mereka, perang yang sebenar-benarnya telah menunggu. Akhirnya, seluruh rakit mulai menyentuh ombak dangkal, hanya beberapa puluh langkah lagi dari pasir Bali yang siap menerima badai terbesar dalam sejarahnya. Tanah Bali yang selama berabad-abad disinari matahari tropis kini gelap tertutup bayang-bayang perang. Deretan pohon kelapa yang biasanya menjadi penanda kedamaian pesisir berubah menjadi garis hitam penuh ancaman. Daun-daun panjang yang melambai tertiup angin pagi kini tampak seperti bulu panah raksasa yang menunggu dilepaskan. Dan dari balik batang-batang tinggi itu, mata-mata prajurit Bali mengawasi setiap rakit Majapahit yang semakin mendekat, seperti elang yang mengintai mangsanya dalam diam. Ketika rakit-rakit pendarat mulai memasuki perairan dangkal, situasi berubah dengan cepat. Ombak kecil menjadi lebih bergelisah, memukul papan-papan rakit dengan hentakan yang terdengar seperti drum perang. Pasir hitam di dasar laut terlihat samar di bawah air, pertanda bahwa pantai sudah dekat. Namun, semakin dekat Majapahit melaju, semakin jelas pula bayangan pergerakan di balik pepohonan. Prajurit Bali mulai menunjukkan diri dengan gerakan yang serempak. Busur ditarik, kaki ditanam lebih dalam di pasir, dan seruan komando mereka menggema meski tertahan dedaunan. Seorang prajurit Bayangkara di rakit terdepan menarik napas panjang, matanya membulat begitu menyadari jumlah musuh. Mereka lebih banyak dari perkiraan, gumamnya, namun suara itu tenggelam oleh angin. Majapahit telah mengantisipasi serangan panah, namun tidak ada satupun yang siap menghadapi apa yang terjadi beberapa detik kemudian. Teriakan panjang melengking keluar dari hutan. Suara itu bukan sekadar tanda, melainkan undangan bagi kematian untuk turun ke pantai. Dan saat teriakan itu pecah, hujan panah pun turun. Ratusan anak panah melesat bersamaan dari balik pohon kelapa, membentuk gelap yang sesaat menutupi sinar matahari. Mereka tidak turun seperti gerimis, mereka turun seperti badai. Setiap anak panah mengotong angin dengan suara melengking, bulu panah bergetar cepat, dan mata panah logam menantulkan cahaya seperti kilatan betir. Binturan pertama terdengar keras, panah-panah menghantam tameng Majapahit dengan dentingan logam dan kayu yang memekakkan telinga. Tameng-tameng itu bergetar hebat, beberapa retak di ujungnya, beberapa tertembus sebagian. Formasi tameng Majapahit yang tampak seperti atap kura-kura raksasa itu bergoyang keras, namun bertahan. Tapi hujan panah tak berhenti, mereka datang dalam gelombang, gelombang yang tak memberi waktu satu tarikan nafas pun untuk pulih.
Prajurit Majapahit yang berada di rakit paling kanan tersentak ketika sebuah panah menembus celah sempit antara tameng dan bahunya. Ia terjerembab, memegangi luka yang memancarkan darah merah pekat ke air laut yang dingin. Rekannya segera menutup celah itu dengan tameng, tapi dua panah lagi menghantam rakit, membuat kayu menghentak dan memercikan air ke segala arah. Dari balik pepohonan, pasukan Bali tampak seperti bayangan hitam yang bergerak cepat. Mereka memakai ikat kepala merah, kulit mereka dilapisi minyak perang agar sulit digenggam, dan mata mereka bersinar dengan tekad membara. Busur mereka sepenuhnya ditarik, dilepaskan, lalu ditarik lagi dalam ritme yang seolah terhubung satu dengan lainnya. Mereka bukan gerombolan, mereka adalah pasukan terlatih yang memahami pantai ini lebih baik daripada siapapun. Sementara itu, suara teriakan dari pasukan Majapahit mulai memenuhi udara. Tameng lebih rapat, tahan posisi, jaga keseimbangan rakit ga. Namun meski mereka berteriak keras, suara itu terkalahkan oleh desingan anak panah yang melintas di atas kepala mereka, menembus air, kayu, dan daging tanpa jeda. Prajurit Bali tidak hanya menyerang dari satu titik. Mereka menyebar dengan cepat di belakang barisan kelapa, memanfaatkan akar pohon, batu karang, dan gundukan pasir sebagai tempat berlindung. Setiap kelompok tampak bergerak seperti bagian dari satu tubuh besar yang saling memahami tanpa perlu kata. Mereka menembak bergantian, saling menutupi sudut, memastikan tidak ada satupun rakit Majapahit yang bisa melaju bebas. Rakit-rakit Majapahit mulai saling bertabrakan karena para prajurit yang menunduk terlalu rendah untuk menghindari panah. Beberapa rakit oleng membuat para prajurit harus menjulurkan tangan demi menjaga keseimbangan. Salah satu rakit bahkan hampir terbalik setelah sekelompok panah menghantam sisi kanannya, membuat para prajurit di atasnya berteriak dan meraih apapun yang bisa dijadikan pegangan. Gajah Mada melihat semua ini dari rakit terdepan. Sorot matanya berubah tajam seperti bilah keris yang baru diasah. Satu serangan panik dari pihaknya saja dapat menghancurkan seluruh formasi pendaratan. Bali sudah memilih lokasi ideal untuk bertahan, garis pantai dengan vegetasi padat, medan yang mereka hafal dengan sempurna, dan jarak yang sangat pas untuk menembakkan panah sebelum Majapahit sempat menginjakkan kaki. Namun, Mahapatih Majapahit bukanlah orang yang mudah digoyahkan. Ia melangkah ke bagian paling depan rakit, menahan tameng dengan satu tangan, tombak pendek dengan tangan lainnya. Panah demi panah menghantam tamengnya, membuat kayu bergetar di ujung jari. Tetapi ia tidak mundur, tidak sedetik pun. Prajurit di sampingnya memandang takjub. "Mahapatih, apa yang harus kami lakukan?" Gajah Mada menatap lurus ke depan, ke arah daratan yang mulai dipenuhi prajurit Bali yang berteriak sambil melambaikan tombak panjang mereka. "Majapahit tidak datang untuk mundur," jawabnya pendek. "Dan panah tidak akan menghentikan kita." Tetapi kata-kata itu belum selesai bergema ketika gelombang kedua panah melesat lebih deras daripada sebelumnya. Panah-panah itu datang dari sisi kiri, lebih rendah, lebih cepat, dan jelas dilatih untuk mengenai kaki dan celah tameng. Beberapa prajurit Majapahit terjengkang, terhuyung atau terjatuh ke laut dengan jeritan pendek yang segera tenggelam dalam riak air. Seorang prajurit muda yang baru pertama kali terjun ke medan perang menutup matanya erat-erat saat seluruh rakit bergetar hebat. Nafasnya terengah-engah, tangan kirinya gemetar tak terkendali. Ia merasakan dunia di sekitarnya berubah menjadi kabut suara panah dan teriakan. Tapi ketika ia membuka mata, ia melihat Gajah Mada berdiri tegap, tidak bergerak sedikit pun meski panah menancap di tameng, di papan rakit, bahkan begitu dekat dengan wajahnya. Keberanian itu menular, prajurit muda itu merapatkan tamengnya dan berdiri kembali. Di sisi lain, prajurit Bali semakin agresif. Mereka maju beberapa langkah keluar dari hutan kelapa, mengambil jarak tembak lebih dekat. Di wajah mereka tidak ada rasa takut, yang ada hanyalah semangat membela tanah leluhur.
Beberapa dari mereka mengayunkan tombak panjang, memberi isyarat pada pasukan di belakang untuk bersiap meluncur ke garis depan jika Majapahit berhasil menerjang pantai. Bali bukan hanya bertahan, mereka ingin menumpas musuh sebelum musuh sempat berdiri tegak. Suara panah yang menghantam tameng, kayu dan air menciptakan simfoni yang mengerikan namun indah dalam kejamnya. Sebuah pertempuran yang belum pun dimulai secara penuh, namun sudah memakan korban. Di tengah kekacauan itu, Gajah Mada mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Suaranya menggelegar seperti petir pertama yang menandai datangnya badai baru. Majapahit tidak dihentikan oleh panah. Teriakan itu membelah udara. Prajurit Majapahit mulai memukul tameng mereka dengan tombak, menimbulkan suara keras yang memantul ke hutan kelapa dan membuat beberapa prajurit Bali ragu. Rakit-rakit yang tadinya goyah mulai bergerak lurus kembali. Formasi kembali rapat. Lalu, tanpa aba-aba, Gajah Mada memberi komando yang ditunggu sejak serangan pertama menghantam. Maju terus, walau harus menabrak ombak dan angin. Dan seluruh rakit benar-benar maju. Mereka menerjang hujan panah itu seperti badai kayu dan besi. Tidak lagi mundur, tidak lagi bertahan, mereka menyerbu. Rakit-rakit mulai mencapai titik di mana air sudah setinggi lutut. Prajurit Majapahit tidak menunggu rakit berhenti. Mereka melompat turun, membiarkan air asin menyergap kaki mereka. Tameng terangkat, tombak diarahkan ke depan. Hutan kelapa kini tampak jelas. Bayangan musuh terlihat, teriakan perang menggetarkan pantai. Pertempuran darat tinggal beberapa langkah lagi, dan Bali yang selama ini menunggu dalam diam siap menyambut kedatangan badai Majapahit. Kabut tipis yang masih mengambang di atas permukaan laut mulai tersibak oleh gerakan besar armada Majapahit yang memasuki perairan Bali bagian timur. Namun berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang sunyi dan hanya diisi riak air, kini permukaan laut seperti berubah menjadi arena yang menyimpan tegangan tak terlihat. Ombak-ombak kecil bergerak tidak beraturan, seolah merespons keberadaan ratusan kapal yang perlahan merapat. Aura peperangan semakin kuat, seakan unsur alam pun memahami bahwa keputusan besar telah diambil, bahwa benturan antara dua dunia, dua tekad, dua kehendak hidup dan mati telah mencapai titik tak terelakkan. Di salah satu rakit pendarat terbesar, berdiri sosok yang tak bisa dilewatkan oleh mata siapapun. Gajah Mada. Bayangkara muda yang baru 2 musim lalu namanya nyaris tak dikenal di istana, tetapi kini perlahan menjelma menjadi pusat perhatian dalam setiap baris pasukan. Bukan karena pangkat atau gelar, melainkan karena caranya berdiri, tegak, seperti tombak yang tak mungkin patah. Mata tajamnya mengamati garis pantai Bali yang masih tertutup hutan kelapa, lalu kembali memandang ke gelombang yang menghempas lambung rakit. Ia merasakan sesuatu yang tak nyaman sejak fajar tadi. Bukan rasa takut, bukan pula keraguan, tetapi sebuah firasat tajam yang membuatnya terus mengulang peta ingatannya akan rencana pendaratan. Ia melihat bagaimana setiap unit bersiap dengan disiplin, bagaimana tombak-tombak disandarkan tegak, bagaimana pasukan pemanah menjaga posisi dengan busur yang sudah direntangkan sejak rakit bergerak perlahan menembus arus deras. Namun, sesuatu tetap terasa janggal. Arus, angin, kesunyian, jarak tembak, terlalu sempurna untuk sebuah pendaratan di wilayah musuh. Dan firasat itu terbukti dalam waktu yang tak lama, ketika dari balik hutan kelapa, suara serunai perang dari pihak Bali yang sejak tadi tidak terdengar, kini pecah memekakkan telinga. Namun berbeda dari serangan sebelumnya, kali ini suaranya seakan datang dari berbagai arah, seperti gema yang muncul dan lenyap dalam hitungan detik. Pemanah Bali tidak menunggu, seolah menembus celah kabut yang mulai menipis. Panah-panah melesat sekaligus dalam jumlah yang begitu besar, hingga suara desingannya berubah menjadi seperti hujan logam.
Untuk sesaat yang hening, sebelum panah pertama menembus kulit rakit dan menancap di antara papan-papan geladak, waktu seperti mencoba memberi kesempatan terakhir kepada semua yang ada di sana untuk menyadari apa yang akan terjadi. Namun kesempatan itu hanya berlangsung sekejap, karena setelahnya badai panah kedua menghantam. Majapahit tak gentar, tetapi harus mengakui bahwa serangan dari atas Bukit Kelapa itu bukan serangan biasa. Ini bukan pembukaan perang yang dilakukan tanpa perhitungan. Ini adalah taktik matang, menunggu momen tepat ketika rakit-rakit pendarat sudah terlalu dekat dengan pantai untuk bermanuver, tetapi masih terlalu jauh untuk melakukan pendaratan cepat. Dan pada rakit tempat Gajah Mada berdiri, serangan itu menghantam paling keras. Jaga formasi, berlindung di balik perisai. Teriak Panglima di rakit itu, meski suaranya nyaris tenggelam oleh denting panah yang menghantam tameng dan geladak. Namun Gajah Mada tidak bergerak mundur. Tatapannya terus menembus arah datangnya panah. Dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Bukan pemanah, bukan posisi musuh, tetapi alur jatuhnya panah, arah angin, sudut elevasi, kepadatan tembakan. Semua itu membentuk pola yang seolah ingin berbisik bahwa jika ini terus berlangsung, maka rakit-rakit pendarat akan hancur sebelum menjejakkan satupun pasukan di pantai. Dan ketika sebuah panah menembus plat baja ringan di bahu kanannya, tidak dalam, hanya menggores daging, tetapi cukup membuat tubuhnya tersentak. Namun bukannya terjatuh, ia justru memandang ke arah laut di sisi kiri rakit, lalu kembali menatap garis pantai yang masih jauh. Joraknya masih 50 tombak, seru seorang prajurit di belakangnya, panik melihat arah tatapan sang biangkara muda. Namun Gajah Mada tak menjawab, ia sudah mengambil keputusan. Keputusan yang bagi prajurit biasa akan tampak mustahil, gila, bunuh diri. Tetapi bagi dirinya, ini bukan kegilaan. Ini adalah logika perang. Jika musuh menyerang dari titik yang tidak bisa dijangkau oleh panah Majapahit, maka satu-satunya cara untuk memecah kekuatan tembakan adalah bergerak melampaui pulau tembak musuh. Dan untuk itu, seseorang harus menyentuh pasir pantai lebih cepat daripada seluruh armada. Dan pada saat itu, hanya satu orang yang bisa mencapai pantai lebih cepat daripada kapal. Dirinya. Ia memegang tombak, memeriksa keseimbangan tubuhnya, menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap ke laut yang gelombangnya sedang bergerak liar akibat arus samping. Beberapa prajurit yang melihat gerak-geriknya langsung memekik kaget. "Gajah Mada, jangan! Airnya dalam, kita belum bisa merapat." Namun Gajah Mada tidak mendengar mereka. Atau mungkin ia mendengarnya, tetapi memilih untuk tidak peduli. Karena dalam pikirannya, percikan pertama kemenangan selalu dimulai oleh orang yang berani melanggar batas aman. Dan ia telah memutuskan pada saat panah-panah musuh berjatuhan seperti hujan badai itu, bahwa Majapahit membutuhkan seseorang yang memecah kebuntuan. Dengan satu gerakan cepat, ia berlari mengambil ancang-ancang di geladak sempit rakit yang bergoyang hebat oleh gelombang dan dentingan panah. Kemudian, ia melompat. Tidak sekedar melompat, ia seperti melesat, menerjang udara. Tubuhnya memanjang seperti panah yang dilepaskan dari busur raksasa, sebelum akhirnya jatuh menghantam permukaan laut yang bergolak. Air menyambutnya dengan keras, memukul seluruh tubuhnya seperti selimut batu. Dunia di sekitarnya langsung berubah menjadi kabur, gelap, dan nyaris tanpa suara. Namun ketenangan aneh justru muncul ketika ia berada di bawah permukaan. Tidak ada panah, tidak ada teriakan, tidak ada dentingan besi. Hanya suara aliran air yang liar memutar tubuhnya sebelum akhirnya ia mengayunkan kedua tangan dan menendang kuat-kuat ke arah atas. Ketika kepalanya muncul ke permukaan, langit di atasnya dipenuhi panah yang masih beterbangan. Tetapi dari dalam air, sudut tembakan musuh tidak lagi mematikan.
Ia bergerak cepat, berenang dengan gaya yang tidak sepenuhnya teratur, tetapi efisien. Gelombang membantu mendorong tubuhnya mendekat ke pantai, dan setiap kali panah jatuh dekat dirinya, ia menyelam lagi, menggunakan momentum arus untuk menghindari serangan. Rakit-rakit di belakangnya kini tampak lebih jauh, dan suara teriakan pasukan Majapahit terdengar samar. Ia tahu mereka sedang berusaha maju, tetapi tekanan panah membuat semuanya lambat. Ia harus mencapai pantai sebelum garis tembak musuh semakin padat. Dan ketika kakinya akhirnya merasakan dasar pasir yang kini semakin dangkal, ia tahu bahwa ia harus bergerak cepat sebelum pemanah musuh mengubah sasaran. Sebuah panah menancap di pasir hanya sejengkal di depan wajahnya. Ia menunduk, mengambil tombak yang masih ia genggam, dan berlari. Basah kuyup, luka di bahu berdarah, tetapi matanya menyala. Inilah saatnya, mendarat, menantang seluruh barisan musuh sendirian. Langkahnya menembus gulungan ombak terakhir, dan ketika ia mencapai batas pantai yang kering, ia mengangkat tombaknya, menatap ke arah pemanah Bali yang berdiri di antara hutan kelapa dan garis karang. Dan di titik itu, seluruh pemanah yang melihatnya berhenti menembak. Bukan karena takut, bukan karena kehabisan panah, tetapi karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang manusia bisa mencapai pantai secepat itu, dalam hujan panah, menembus gelombang, melawan arus, dan kini berdiri tegap seperti patung perang yang lahir dari laut. 3 pemanah segera menarik busur, namun Gajah Mada sudah bergerak. Dengan kecepatan yang sulit dipercaya untuk seseorang yang baru saja berenang, berlari, dan kini menyerbu mereka dengan kecepatan seperti prajurit yang tidak mengenal konsep lelah. Namun bagi Gajah Mada, ini belum apa-apa. Karena bagi dirinya, yang sedang bertarung bukan hanya 2 asukan, tetapi 2 masa depan. Tubuhnya bergerak seperti badai kecil ketika ia memasuki barisan pertama. Tombaknya memutar, menghantam gagang busur, membuatnya patah dan terlepas dari tangan pemanah. Satu gerakan lain membuat pemanah kedua terjatuh tersungkur. Lalu ia menghindar dari tombak panjang yang menusuk dari samping. Ia memutar badan, meraih batang tombak lawan, dan menariknya kuat-kuat hingga pemiliknya terjerembab ke depan sebelum ia menyerang balik dengan tangkisan keras. Teriakan demi teriakan terdengar, tetapi semua itu tidak menghambat gerakannya. Ia bergerak lebih cepat daripada semua yang pernah dilihat pasukan Bali. Tubuhnya seperti tak mengenal rasa sakit meski serangan demi serangan berusaha menghentikannya. Ia terus menerobos, terus menyerbu, hingga akhirnya ia mencapai titik di mana serunai perang dimainkan. Seorang laki-laki tua, mungkin juru serunai paling dihormati di kawasan itu, memandangnya dengan mata yang tidak hanya terkejut, tetapi juga kecewa, karena ia menyadari bahwa posisi mereka telah ditembus jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Namun meski usianya tua, ia tidak gemetar. Ia tetap berdiri tegap sambil meniup serunai. Suaranya semakin cepat, semakin tinggi, seakan berusaha mempertahankan keberanian barisan yang sudah mulai goyah oleh teriakan demi teriakan terdengar. Tetapi semua itu tidak menghambat gerakannya. Ia bergerak lebih cepat daripada semua yang pernah dilihat pasukan Bali. Tubuhnya seperti tak mengenal rasa sakit meski serangan demi serangan berusaha menghentikannya. Ia terus menerobos, terus menyerbu, hingga akhirnya ia mencapai titik di mana serunai perang dimainkan. Seorang laki-laki tua, mungkin juru serunai paling dihormati di kawasan itu, memandangnya dengan mata yang tidak hanya terkejut, tetapi juga kecewa, karena ia menyadari bahwa posisi mereka telah ditembus jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Namun meski usianya tua, ia tidak gemetar. Ia tetap berdiri tegap sambil meniup serunai. Suaranya semakin cepat, semakin tinggi, seakan berusaha mempertahankan keberanian barisan yang sudah mulai goyah oleh keberanian satu orang. Gajah Mada melihatnya, dan sang juru serunai pun melihat balapan jaran itu. Untuk sepersekian detik, seolah 2 generasi saling memahami tanpa kata,
Sang juru serunai seakan berkata, "Jika kau ingin menghentikan perang ini, maka kau harus menghentikan aku terlebih dahulu." Dan Gajah Mada menjawab tantangan itu tanpa suara. Ia melompat ke depan, menembus barisan penjaga terakhir. Tombaknya bergerak dengan satu ayunan tajam yang menghentikan bunyi serunai. Jatuhnya juru serunai itu memicu efek yang tak terbayangkan. Tempo tembakan musuh langsung kacau. Pemanah kehilangan ritme, formasi Bali retak hanya dalam hitungan detik. Dan dari kejauhan, armada Majapahit yang masih berjuang di lautan kini melihat peluang emas. Pantai sudah memiliki celah. Gajah Mada tidak berhenti. Ia memalingkan wajah ke arah laut dan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, tanda bahwa titik pendaratan telah dibuka. Suara teriakan Majapahit bergema dari atas rakit. Ratusan dayung bergerak lebih cepat, barisan pendarat mulai maju, dan hujan panah dari Bali untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, mulai melemah. Namun kemenangan belum diraih. Barisan tombak Bali yang berada di belakang kini maju serentak. Mereka bukan pemanah, bukan penjaga bukit, tetapi pasukan inti yang terlatih untuk perang jarak dekat. Gajah Mada mencengkeram tombaknya lebih erat, bersiap menghabisi sisa kekuatan yang menghalangi pendaratan. Namun sebelum ia menyerang, tanah di bawah kakinya bergetar. Sebuah perang tanding skala penuh akan dimulai. Ia mengencangkan nafas. Jika ia jatuh sekarang, seluruh pasukan di laut akan terjebak. Tetapi jika ia menang, Majapahit akan menjejakkan kakinya ke Bali. Ia menurunkan kuda-kudanya, mengangkat tombaknya. Menyambut gelombang prajurit Bali yang kini menyerbu dari jarak dekat dengan teriakan menggema. Inilah momen yang menentukan segalanya. Momen yang kelak, bertahun-tahun kemudian, akan dikenang bukan sekedar sebagai pendaratan Majapahit di Bali, tetapi sebagai hari ketika seorang Bayangkara muda yang belum menjadi Mahapatih, belum memimpin negeri, belum mengucap sumpah palapa, memulai langkah pertamanya menuju legenda. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan yang mustahil, melompat ke laut. Benturan pertama antara dua pasukan besar tidak pernah terdengar seperti dentuman tunggal. Ia bukan sekadar tabrakan logam, bukan hanya teriakan perang, bukan hanya debu yang beterbangan atau panah yang tersisa berjatuhan ke pasir. Benturan besar yang mengubah arah sejarah, tumbuh seperti badai yang dimulai dari angin sepoi, mengumpulkan kekuatannya dari setiap langkah prajurit, dari setiap tarikan nafas yang genting, hingga akhirnya meledak menjadi gelombang yang tak terhentikan. Dan pada pagi itu, di pesisir timur Bali, yang hanya semalam sebelumnya terlihat damai, sunyi, tanpa tanda-tanda perang, badai itu akhirnya mengamuk. Setelah Gajah Mada membuka celah pendaratan dengan melumpuhkan juru serunai dan menembus lini pertama Bali, suara denting panah dari kejauhan mulai mereda. Tidak sepenuhnya berhenti, tetapi kacau, tak lagi serempak. Sementara itu, dari arah laut, ratusan rakit Majapahit mulai menerjang gelombang dengan kecepatan yang hanya mungkin muncul dari pasukan yang melihat harapan. Para pendayung mendorong kayuh lebih kuat, basah oleh percikan air dan keringat, sementara para prajurit berdiri di belakang baris tameng, menatap pantai yang kini bukan lagi misteri, tetapi medan yang memanggil mereka untuk turun. Dan di pantai itu, Gajah Mada masih berdiri sendirian, menghadapi gelombang prajurit Bali yang jumlahnya semakin banyak. Barisan tombak Bali telah turun dari Bukit Kelapa dan kini membentuk setengah lingkaran, mengepungnya. Langkah mereka tegas, cepat, teratur, seperti gelombang batu yang hendak menutup celah yang dibuka tadi. Pasir bergetar ketika kaki-kaki mereka menapak. Suara teriakan mereka berpadu dengan bunyi logam yang menghantam satu sama lain. Dan ketika mereka berhenti berjarak 20 langkah dari Gajah Mada, suasana seakan menegang hingga udara pun terasa berat. Namun Gajah Mada tidak mundur, tidak menengok ke belakang, tidak memanggil bantuan. Ia berdiri di atas pasir yang masih basah oleh ombak, di antara serpihan panah, tumpahan darah, dan tubuh yang tak bergerak. Angin laut mengibaskan kain pinggangnya yang basah.
sementara mata tajamnya memindai formasi Bali dengan ketenangan seorang pemburu yang mempelajari kawanan binatang buas. Meski dikepung, ia bukanlah mangsa. Ia adalah badai kecil yang siap meletup dalam hitungan detik. Barisan tombak Bali bergerak lebih dulu. 20 prajurit dengan tombak panjang menyerbu dari depan, sementara 10 lainnya memutari sisi kiri dan kanan, mencoba menutup semua jalur mundur. Mereka tahu siapa dirinya. Kabar tentang kesatria Majapahit yang melompat dari rakit, berenang di tengah hujan panah, lalu menembus formasi mereka seorang diri, sudah menyebar bahkan sebelum mereka mencapai pantai. Mereka tidak ingin mengulang kesalahan pemanah mereka tadi. Tidak ada lagi kesembronoan, tidak ada lagi kerapuhan. Yang mereka hadapi bukan sekadar prajurit, melainkan seseorang yang tampaknya diciptakan untuk perang, seseorang yang harus dihentikan sekarang, atau kemenangan Majapahit akan dimulai dari sini. Namun Gajah Mada menggerakkan tombaknya lebih cepat daripada langkah musuh. Dalam sekejap, ia melompat maju, bukan menunggu barisan tombak menghampirinya, melainkan memukul mereka sebelum formasi mereka siap menerima benturan. Tombaknya berputar seperti sayap angin yang kencang. Ia menepis tombak pertama, menghantam gagangnya hingga hancur, lalu menendang prajurit kedua hingga terlempar ke belakang. 2 tombak lain menyerang dari sisi kiri, dan ia berguling rendah, menyeret tombaknya untuk memotong jalur tusukan ketiga, sebelum berbalik dengan ayunan memutar yang menghantam pelindung dada prajurit terdekat. Suara dentuman logam terdengar keras, tubuh berguguran, pasir berhamburan, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dari belakang, seorang prajurit Bali dengan pedang pendek mencoba menusuk punggungnya. Gajah Mada mencondongkan tubuh ke depan, merunduk tepat waktu, dan serangan itu meleset mengenai angin kosong. Ia mencengkram tangan musuh itu, memutarnya, dan menghantamkan tubuh musuh ke tanah dengan kekuatan yang membuat pasir terlempar seperti air. Namun pada saat yang sama, 3 tombak menyerang sekaligus dari 3 arah. Kali ini ia tidak bisa menghindar seluruhnya. 1 tombak menggores pahanya, darah langsung mengalir, tapi matanya tetap menyala. Ia mencabut tombak musuh dari pahanya sendiri tanpa ragu, lalu melemparkannya ke arah prajurit yang baru saja mencoba menyerangnya. Lemparan itu begitu keras hingga menembus dada musuh dan membuatnya terjengkang jauh ke belakang. Prajurit Bali yang melihat itu terpaku sesaat. Kesempatan kecil itu cukup. Gajah Mada menyerbu lagi. Tubuhnya bergerak seperti kilatan petir yang turun menghantam tanah. Sementara itu, dari arah laut, rakit-rakit pendarat Majapahit akhirnya mencapai jarak aman. Teriakan Panglima Anggabaya menggelegar. "Lari! Debur pertama!" Dan seketika, ratusan prajurit Majapahit melompat dari rakit sebelum menyentuh pasir. Ada yang langsung berlari, ada yang terpeleset karena dasar laut yang licin, ada yang menahan tameng di atas kepala untuk melindungi diri dari panah tersisa. Namun semua bergerak maju sebagai satu gelombang besar. Di belakang mereka, kapal-kapal berat memasuki posisi untuk menurunkan persediaan dan pasukan tambahan. Bendera merah Majapahit berkibar tinggi, seakan mengisi seluruh cakrawala. Suara tabuh perang dari kapal utama menggetarkan udara. Dan saat kaki pertama Majapahit menginjak pasir, suara itu berubah menjadi gemuruh yang tak dapat dihentikan. Majapahit! Majapahit! Benturan besar itu akhirnya terjadi. Pasukan Bali yang sedang mengepung Gajah Mada terbelah fokusnya ketika mereka melihat gelombang Majapahit mulai masuk ke pantai. Serangan hujan panah yang kacau kini tidak lagi cukup untuk menghentikan pendaratan yang masif. Untuk pertama kalinya, pasukan inti Bali menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan hanya 1 orang gila yang berani melompat ke laut, bukan pula puluhan prajurit dari rakit terdekat. Yang mereka hadapi adalah ambisi yang jauh lebih besar. Ambisi sebuah kerajaan yang tidak akan pulang tanpa meninggalkan tanda pada tanah Bali.
Panglima Bali di garis depan mengayunkan pedangnya, memerintahkan seluruh pasukan tombak untuk memusatkan perhatian pada gelombang Majapahit yang baru mendarat. Ini adalah momen paling genting. Jika Majapahit dibiarkan membentuk formasi di pantai, maka garis pertahanan Bali akan runtuh dalam hitungan jam. Namun jika Bali bisa memukul gelombang pertama ini, bahkan walau harus mengorbankan banyak prajurit, maka mereka bisa memaksa Majapahit mundur kembali ke laut. Dan laut adalah kuburan terbaik untuk pasukan pendarat. Panglima Bali sadar itu. Ia berteriak lantang, "Buka formasi! Tutup pantai!" Dan ribuan prajurit Bali bergerak serempak, membentuk garis panjang yang akan menghantam pasukan Majapahit sebelum mereka sempat menyusun barisan. Namun Gajah Mada memanfaatkan kekacauan kecil itu. Saat musuh memutar tubuh, ia menyerbu ke pusat formasi, menghantam 3, 4, 5 prajurit sekaligus, meluas ke kanan seperti bola api yang membakar apapun yang disentuhnya. Ia berusaha menekan barisan tombak agar Majapahit punya cukup waktu untuk merapat dan menyebar. Ia tahu bahwa 1 detik saja formasi Bali tidak stabil, maka prajurit Majapahit bisa menembus daratan. Ia tahu waktunya sangat sedikit. Ia tahu tubuhnya mulai lelah. Namun ia juga tahu bahwa perang besar hanya dimenangkan oleh orang yang tidak menunggu kesempatan, tetapi menciptakannya. Gelombang Majapahit akhirnya tiba. Prajurit tombak dari gelang-gelang menerjang dari kanan, menyeruduk prajurit Bali yang masih mencoba memusatkan barisan. Barisan tameng Majapahit dari Tuban membuka jalur bagi infanteri berat dari Daha untuk masuk dan mengunci posisi tengah. Di belakang mereka, pemanah-pemanah yang berhasil turun lebih awal mulai menyiapkan anak panah. Pasir pantai bergetar oleh langkah ratusan orang. Suara benturan logam menggema hingga Bukit Kelapa. Benturan besar yang sejak ratusan tahun lalu selalu menjadi penentu kemenangan di Nusantara, kini terjadi tanpa dapat dihentikan lagi. Majapahit dan Bali akhirnya beradu dada. Tombak menghantam tameng, tameng menepis pedang, pedang memotong udara, udara dipenuhi teriakan, teriakan memecah pagi. Pagi perlahan berubah menjadi medan perang yang tidak lagi terlihat sebagai pantai indah, tetapi ladang yang menelan berkuda darah dan pasir. Posisi Gajah Mada kini berada di pusat benturan. Tubuhnya penuh luka gores, namun matanya tetap memancarkan tekad yang sama seperti saat ia masih dirakit. Ia melihat prajurit Majapahit mulai menembus barisan Bali. Ia melihat pasukan Bali mulai membentuk dinding manusia untuk menghalangi pendalaman. Ia melihat peluang. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah garis tengah, memimpin gelombang kecil Majapahit yang ada di dekatnya. Mereka mengikuti langkahnya tanpa diperintah, karena pergerakannya saja sudah cukup menjadi komando. Dan ketika 2 barisan pasukan inti beradu tepat di tengah pantai, benturan itu menggetarkan bumi. Teriakan membuncah, gelombang pecah di batu, burung-burung di hutan kelapa beterbangan, debu pasir naik membentuk kabut perang. Dan Gajah Mada berada tepat di tengah-tengahnya, menembus, mendorong, menghantam, mengangkat tombak musuh lalu menekuknya, memecah barisan musuh yang mencoba menggulung sayap kiri Majapahit. Ia bukan lagi sekadar prajurit, ia adalah mata badai, dan badai itu semakin membesar. Panglima Bali menyadari sesuatu. Fokuskan pasukan, tahan pemuda itu, ia porosnya. Dan itu benar. Jika Gajah Mada jatuh, momentum Majapahit akan runtuh seketika. Maka 50 prajurit elit Bali, para penjaga keris, pelindung pura, pendekar utama wilayah itu, bergerak bersamaan, membentuk lingkaran yang menutup arah gerak Gajah Mada. Mereka adalah inti dari inti, barisan yang biasanya hanya dikerahkan untuk mempertahankan titik paling sakral. Kini, titik itu adalah Gajah Mada. Lingkaran itu mengunci. Tombak dan keris diarahkan.
Gerakan mereka cepat, terlatih, detail. Dan untuk pertama kalinya, sejak melompat dari rakit, Gajah Mada terpaksa mundur setengah langkah, menahan serangan yang datang begitu rapat hingga ia tidak sempat bernapas panjang. Namun ia tidak menyerah. Ia mengayunkan tombak, menghantam gagang keris, memukul pergelangan musuh, menahan sabetan pedang pendek dengan bagian kayu tombaknya, lalu berputar untuk menepis tusukan lain. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam 2 serangan cepat, tombaknya terpental dari tangan. Ia kini tanpa senjata utama. Dikelilingi, ditekan, 3 prajurit sekaligus maju, dan untuk pertama kalinya Gajah Mada berada di posisi berbahaya. Namun ia tidak panik. Ia merendahkan tubuhnya, mengambil pasir dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke wajah 2 musuh terdekat. Gerakan sederhana itu tidak membunuh, tetapi cukup untuk memberi jeda sesaat. Ia melompat maju, memukul dada prajurit ketiga dengan bahu. Keduanya jatuh berguling di pasir. Gajah Mada merebut keris pendek dari pinggang lawannya, lalu bergerak cepat untuk menusuk gagang tombak yang mencoba mengincar lehernya, memecahkan kayu tombak itu. Ia bertarung dengan naluri, bukan gaya, bukan pasal-pasal seni bela diri, tetapi naluri bertahan hidup yang paling mentah. Namun tekanan musuh semakin kencang, jumlah mereka tidak habis, dan ia mulai kehabisan napas. Dari kejauhan, Panglima Anggabaya melihat bahaya itu. Tanpa menunggu, ia memanggil 10 prajurit terbaik dan berlari menuju pusat benturan. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar, langkahnya cepat, seperti banteng yang turun dari bukit. "Lindungi Gajah Mada, buka celah di kiri!" Barisan Majapahit langsung bergerak, membentuk sayap kiri yang memukul mundur penjaga Bali dari sisi. Benturan baru terjadi. Teriakan bertambah. Darah berceceran di pasir. Dan celah itu muncul. Celah kecil, namun cukup. Gajah Mada melihatnya. Ia melompat keluar dari lingkaran, berlari ke arah kiri, lalu berguling ketika 2 tombak mencoba menusuk punggungnya. Panglima Anggabaya melompat ke depannya, mengayunkan pedang besar dan menghantam 2 prajurit Bali sekaligus hingga terlempar. "Kau masih hidup?" teriaknya. Gajah Mada berdiri, nafasnya terengah-engah. "Masih," jawabnya pendek, meski darah menetes dari lengan dan pahanya. "Bagus, karena kita belum selesai." Keduanya berdiri berdampingan, dan di depan mereka barisan prajurit Bali bersiap menyerbu lagi. Namun di belakang mereka, Majapahit telah tiba dalam jumlah penuh. Benturan besar yang tadi terasa hanya seperti gelombang kecil, kini berubah menjadi tsunami yang menelan seluruh pantai. Majapahit akhirnya berhasil mendirikan formasi lengkap, dan ketika itu terjadi, Bali goyah, sangat goyah. Pertempuran berlangsung lama, melewati batas waktu yang seharusnya. Pasir berubah menjadi lumpur bercampur darah, pedang menjadi tumpul, tombak patah, tameng retak, nafas tersengal-sengal. Matahari naik perlahan, sinarnya memantul pada ratusan helm dan tombak, membuat seluruh pantai tampak seperti lautan logam yang bergetar. Namun tidak ada yang mundur, tidak ada yang menyerah. Bagi Bali, ini adalah rumah. Bagi Majapahit, ini adalah misi suci. Dan bagi Gajah Mada, ini adalah takdir. Pada akhirnya, setelah gelombang ketiga Majapahit memasuki pantai, barisan Bali terpaksa mundur ke Bukit Kelapa. Tidak lari, tidak tercerai-berai, tetapi mundur teratur sambil mempertahankan posisi defensif. Namun, itu sudah cukup bagi Majapahit. Pantai kini milik mereka. Prajurit bersorak, tabuh kemenangan dipukul dari rakit-rakit, bendera merah Majapahit dikibarkan di puncak Batu Karang, dan Gajah Mada berdiri di tengah pantai menghadap ke bukit tempat pasukan Bali mundur. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tidak meredup sedikit pun. Panglima Anggabaya menepuk pundaknya yang berdarah. "Kerja bagus, Mada.
Namun Gajah Mada tidak tersenyum. Ia hanya memandang jauh ke hutan kelapa. "Ini baru permukaan," katanya pelan. "Bali belum selesai." Anggabaya mengangguk, dan di kejauhan suara serunai perang yang baru, lebih dalam, lebih berat, muncul dari balik bukit. Tanda bahwa babak berikutnya baru dimulai. Kabut pagi mulai menipis di sepanjang pesisir selatan Bali ketika riuh langkah pasukan Majapahit merambat seperti gemuruh jauh dari perut bumi. Ombak yang sejak subuh menghantam batu-batu karang kini seolah menyingkir, tunduk pada amarah dan ambisi yang turun dari kapal-kapal perang. Pasir lembut yang sebelumnya hanya menjadi tempat burung-burung kecil mencari makan, kini berubah menjadi medan yang dipijak ratusan kaki prajurit, meninggalkan jejak-jejak berat yang menandai momentum penting dalam sejarah Nusantara. Gajah Mada berdiri di tengah pantai, tubuhnya masih basah oleh garam laut. Pagi itu matahari terbit lebih lambat, seperti masih ragu menampakkan sinarnya setelah pertumpahan darah yang terjadi. Di belakangnya, para prajurit Bayangkara memeriksa peralatan, menajamkan wedung, mengecek busur, dan menyeka darah, baik darah lawan maupun darah kawan. Setiap gerak, walau kecil, seolah membawa gema pertarungan malam sebelumnya. Aroma minyak cemara bercampur dengan sisa mesiu dan kayu bakar yang basah. Di kejauhan, hutan kelapa tampak terbelah oleh angin yang lewat, membawa kabar kemenangan dan kabar kehilangan. Tidak ada pasukan yang benar-benar pulang tanpa luka, dan pagi itu semua melihat luka masing-masing sebagai tanda bahwa hidup mereka masih berjalan. Namun, meski kemenangan sudah dekat, belum satupun dari mereka memasang bendera. Bukan karena ragu, tetapi karena Gajah Mada belum memberi tanda. Ia berdiri tegak, memerhatikan garis pantai yang mulai diterangi matahari. Laut hari itu tak lagi kencang, permukaannya tenang seperti kaca, seolah sedang menanti sesuatu yang agung, sesuatu yang lebih besar dari satu pertempuran. Salah satu prajurit mendekatinya. Auranya masih tegang, meski wajahnya menahan rasa bangga. "Patih," katanya sambil menunduk. "Pasukan Bali telah mundur lebih jauh ke pedalaman. Kami mendapati jejak yang menunjukkan mereka kembali menuju desa-desa perbukitan." Gajah Mada menoleh perlahan. Matanya tidak hanya melihat prajurit itu. Ia seakan menembus cakrawala. "Mereka bukan mundur," ucapnya kelam. "Mereka sedang menyiapkan perlawanan berikutnya. Tidak ada pemimpin Bali yang menyerah hanya dengan sekali benturan." Prajurit itu menunduk lebih dalam, takut salah ucap, tapi Mada menepuk bahunya. "Namun ini adalah awal. Hari ini Majapahit menandai pijakannya." Ia menatap sebuah tonggak kayu yang dibawa oleh dua prajurit. Kayu jati yang sengaja disiapkan dari Jawa, terukir halus, gagah, namun sederhana. Di ujungnya terdapat sebuah bendera merah putih kuning Majapahit. Warnanya pekat, benangnya berat, dan ketika disentuh angin, kain itu bergulung berlapis-lapis seperti gelombang besar yang hendak menerjang daratan. Di baliknya, kapal-kapal Majapahit masih berbaris, meski beberapa dalam keadaan rusak. Asap tipis dari kapal yang terbakar semalam masih terlihat. Ada yang hilang dari barisan itu. Kapal yang sebelumnya mereka pakai menembus gelombang menjadi bangkai kayu di dasar laut, korban dari badai panah dan serangan senjata api. Semua itu menambah beban di bahu pasukan, namun juga menambah makna bagi momen yang akan datang. Ketika Gajah Mada melangkah menuju tonggak itu, para pemimpin prajurit mengikutinya. Rombongan itu bergerak seperti satu tubuh besar yang memiliki satu napas dan satu tekad.
Mereka melewati deretan prajurit yang berdiri membentuk 2 baris panjang menuju pusat pantai. Setiap prajurit memukul dada mereka 3 kali, kemudian mengepalkan tangan di atas dada, sebuah penghormatan bagi Sang Patih dan bagi Majapahit. Di ujung barisan, Arya Tadah sudah menunggu. Wibawanya yang biasanya teduh hari itu berubah menjadi sangat kokoh. Ketika Mada tiba, ia menunduk dalam. "Bendera ini," ucap Arya Tadah sambil menunjuk tonggak, "menjadi penanda baru. Ketika bendera ini berdiri, tidak hanya Bali yang melihat, tetapi seluruh Nusantara akan mendengarnya." Gajah Mada menatap bendera itu dengan hening panjang. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara masa depan, bukan suara manusia, tetapi suara negeri luas yang menunggu untuk disatukan. Ia mendengar sumpah yang belum ia ucapkan hari itu, sumpah yang kelak mengguncangkan seluruh pulau. Tapi hari ini, ia bukan patih yang bersumpah, ia prajurit yang menanam tonggak pertama. Di kejauhan, rombongan penduduk Bali menyaksikan dari balik pepohonan. Mereka tidak mendekat, tetapi mata mereka tidak memancarkan ketakutan. Mata itu memancarkan tekad. Mereka melihat musuh yang kuat, namun juga melihat momen yang akan menentukan langkah mereka berikutnya. Bagi sebagian, ini adalah awal penaklukan. Bagi sebagian lainnya, ini pertanda bahwa Bali akan mengalami perubahan besar. Baik atau buruk, mereka belum tahu. Prajurit Majapahit perlahan membuka jalan. Tonggak itu diangkat lebih tinggi. Beberapa prajurit memukul gendang perang pelan, ritme yang dalam dan berat, seperti denyut jantung. Bendera dibentangkan perlahan. Angin meniupnya ke arah laut. Cahaya matahari pagi membuat warnanya terlihat seperti api. Merahnya tampak seperti darah para kesatria. Putihnya seperti kabut pagi yang baru saja terangkat, dan kuningnya seperti cahaya emas yang menyinari kerajaan besar. "Patih," ucap Arya Tadah lembut, "perintahkan kami." Gajah Mada mengangkat tangan. Semua suara langsung padam. Ia menatap bendera itu lama sekali sebelum membuka mulutnya. "Tidak ada yang lebih berat dari menapakkan kaki pertama di tanah yang akan kita junjung," katanya tanpa teriak, tetapi suaranya mengalun tegas dan terdengar jauh. Bali bukan tanah yang kosong. Bali memiliki jiwa, darah, dan pemimpin. Tetapi mulai hari ini, Majapahit datang bukan sekadar membawa perang. Kita datang membawa tatanan baru. Dan tatanan itu harus dimulai dari berdirinya bendera ini. Ia menunduk, mengambil segenggam pasir Bali, menggenggamnya erat, lalu melepaskannya perlahan. "Bumi ini keras," ucapnya lagi, "dan bumi ini harus kita hormati sebelum kita kuasai." Lalu ia memberi tanda dengan gerakan kecil tangannya. 4 prajurit membawa tonggak itu ke titik yang telah dipilih, sebuah tanah yang tinggi sedikit, dekat batu karang besar yang berbentuk kepala naga. Tempat itu dipilih bukan sembarang tempat. Batu karang tersebut adalah penanda alam. Jika bendera berdiri di dekatnya, seluruh pesisir akan melihatnya. Prajurit Majapahit mulai menggali, menancapkan tonggak, memadatkan tanah. Semuanya dilakukan dengan hikmat, tanpa suara berlebihan. Setiap pukulan pada dasar tonggak terdengar seperti ketukan takdir. Ketika tonggak itu mulai berdiri tegak, angin tiba-tiba bertiup kuat, seakan-akan alam sendiri ikut menyaksikan. Bendera melambai-lambai liar, hampir seperti hendak terbang sendiri, sebelum akhirnya stabil dan berkibar tinggi. Dan pada momen itulah, semua prajurit mengangkat senjata ke udara. Seruan besar bergema, "Hidup Majapahit! Hidup Mahapatih!" Suara itu menghentam udara, memantul ke bukit, menggetarkan batu-batu karang, dan memukul telinga prajurit Bali yang mengintai dari hutan. Sebagian dari mereka menggenggam tombak mereka lebih keras. Sebagian lagi menarik napas panjang, sadar bahwa perang jauh dari usai. Gajah Mada tidak ikut berteriak.
Ia hanya memandang bendera itu, bibirnya mengatup rapat. Angin membuat rambut basahnya bergerak sedikit, dan matahari menaikkan garis cahaya yang mempertegas guratan wajahnya. Ia menyadari sesuatu. Ini bukan hanya ekspedisi, ini adalah permulaan. Permulaan dari rangkaian gelombang peperangan yang jauh lebih besar. Permulaan dari kisah panjang yang kelak mengubah arah sejarah Asia Tenggara. Permulaan dari sumpahnya sendiri yang pada saat itu masih terkubur dalam dadanya, menunggu untuk lahir pada momen yang tepat. Ketika sorak prajurit mereda, Arya Tadah mendekatinya lagi. "Patih," ucapnya, "perintah selanjutnya?" Gajah Mada mengangkat pandangan ke arah perbukitan. "Bendera telah berdiri," katanya pelan. "Kini kita harus memastikan ia tidak jatuh." "Pasukan Bali mulai berkumpul di pedalaman," jawab Arya Tadah. "Pengintaian kami melihat api unggun mereka di 3 titik berbeda." "Bagus," jawab Mada. "Itu berarti mereka bersiap. Kita tidak boleh menunggu mereka turun." Ia lalu menatap seluruh pasukan yang kini memperhatikan. "Masuki hutan kelapa," perintahnya. "Dirikan perkemahan utama. Bagi pasukan menjadi 3 regu besar. Regu pertama menjaga pesisir, regu kedua membuat jalur ke perbukitan, regu ketiga membangun benteng depan." "Dan saya?" tanya Arya Tadah. Gajah Mada menatapnya lama. "Kau tetap di sampingku." Sore mulai turun ketika perintah itu dieksekusi. Prajurit Majapahit bergerak seperti arus yang masuk ke hutan. Mereka menebang pohon kelapa, menumpuk batang-batang sebagai dinding pertahanan, dan mendirikan tenda-tenda dari kain tebal. Api mulai dinyalakan dalam lingkaran-lingkaran besar, membuat suasana hutan menjadi merah menyala. Para prajurit mengolah perahu yang masih utuh menjadi bangunan menara kecil, memperkuat posisi. Mereka mengumpulkan panah lawan yang tercecer di pantai sebagai persediaan. Prajurit-prajurit yang terluka ditempatkan di bagian selatan perkemahan, dijaga tabib dan penjaga. Suara gong kecil dipukul secara berkala sebagai tanda koordinasi. Dan di tengah semua itu, tonggak bendera tetap berdiri, menjadi pusat orientasi seluruh aktivitas. Setiap prajurit yang lewat memberikan hormat sekilas. Tidak ada yang berani menyentuh tanah di sekitarnya tanpa izin. Di senja itu, warna langit berubah menjadi merah keemasan. Bayangan bendera memanjang ke arah barat laut, mengarah tepat ke pedalaman tempat pasukan Bali berkumpul. Seolah memberikan pesan, "Kami datang ke arahmu." Gajah Mada duduk di sebuah batu datar, memandang api unggun dan mendengarkan suara alam. Dari kejauhan ia mendengar suara gong Bali, ritme yang ia tahu bukan musik biasa. Itu tanda berkumpulnya prajurit. Ia berdiri. "Besok," ucapnya pada Arya Tadah, "kita memasuki babak baru." Arya Tadah mengangguk perlahan. Bali tidak akan menyerah tanpa darah. Dan kita tidak datang untuk merampas, kita datang untuk menyatukan. Lalu ia memandang bendera Majapahit sekali lagi. Api senja menyinari kain itu, membuat warnanya seperti berkobar. Dan dalam sorot matanya, untuk pertama kalinya, terbit bayangan kecil dari cita-cita besar yang kelak ia ucapkan dalam Sumpah Palapa. Cita-cita yang ketika ia renungkan hari itu masih berupa cahaya samar yang pelan-pelan memadat menjadi tekad baja. Ketika malam benar-benar turun, hutan kelapa berubah menjadi laut bayangan. Nyala obor melukis garis-garis cahaya yang bergerak pelan di antara batang pohon. Prajurit Bali mengintai dari jauh. Mereka melihat pergerakan Majapahit yang tertib, teratur, dan cepat. Mereka melihat bendera itu berdiri tegak, tak goyah sedikit pun. Lalu salah seorang prajurit Bali berkata pada pemimpinnya, "Mereka telah menancapkan tanda mereka." Pemimpin itu, yang tubuhnya besar dengan rambut digelung, mengangguk.
Kalau begitu, ucapnya, besok kita patahkan tanda itu. Namun di balik kata-katanya ada sedikit keraguan, sebab ia tahu bendera Majapahit bukan sekadar simbol, ia adalah deklarasi. Deklarasi bahwa perang belum berakhir dan babak berikutnya akan jauh lebih besar. Di perkemahan Majapahit, Gajah Mada berdiri di depan api unggun terakhir sebelum semua prajurit beristirahat. Ia menutup matanya sebentar, merasakan angin malam membelai wajahnya. "Bali," gumamnya pelan, "kau tidak mudah ditaklukkan, tapi aku tidak datang untuk menaklukkanmu." Ia membuka mata. "Aku datang untuk menyatukanmu." Dan angin malam menjawab dengan gemerisik hutan yang panjang dan berat. Pendaratan berhasil. Pantai telah dikuasai. Tapi di balik hutan lebat dan desa-desa yang belum terlihat, kekuatan sesungguhnya dari Bali sedang berkumpul. Apa yang menunggu Majapahit di pedalaman? Siapa pemimpin yang akan berdiri menghadang mereka? Dan apakah strategi Gajah Mada cukup untuk menaklukkan pulau dengan loyalitas adat yang begitu kuat? Kalau kalian suka dengan episode ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tekan like-nya sekarang juga. Tulis di komentar, siap lanjut ke perang pedalaman Bali, supaya next episode-nya langsung aku kerjakan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di channel ini. Dan ingat, sejarah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.